Kenapa kamu masih menyuruh orang mengawasi? Bisa nggak kamu diam sebentar? Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan mengawasi. Mengawasi itu melanggar hukum, ini namanya pengawasan. Kamu ngerti nggak? Mengawasi anak kita. Sintong itu gadis yang baik banget. Jangan sampai mengecewakannya. Kamu selalu benar ya? Tentu saja. Aku harus melakukan sesuatu lagi. Pak Wen sudah datang sejak pagi. Apa ada hal penting? Nggak tahu. Xiao Wen. Ada apa ini? Iya, kenapa pagi-pagi banget? Ganteng banget? Ayah, kenapa kamu datang? Nggak nyangka kan? Aku datang hari ini untuk menyuruh kamu melakukan sesuatu. Hubungan kalian berdua. Apa di perusahaan nggak ada yang tahu? Iya, Ini salah kamu. Sebagai pria, kamu harus umumkan ke seluruh dunia. Dia adalah kekasihmu.
Penggemawar. Romantis banget. Mau makan siang bareng gak? Dunia ini gila banget. Boleh. Sintong, mau makan siang apa? Aku makan apa aja boleh, Paman. Nggak bisa sembarangan. Kamu pilih, mau masakan Guangdong atau Sichuan. Makanan Cina atau Barat, masakan Jepang, BBQ Korea, semuanya boleh. Pilih aja, jangan malu-malu. Kalau gitu, char siu bao, pineapple bun. Di sini nggak asli. Nggak apa-apa, aku ganti. Jangan-jangan, aku tahu tempat yang bagus. Aku, siap, 10 menit lagi sampai. Pian, ke Marcus. Ayo, kita makan pineapple bun paling asli. Ayo. Ini keterlaluan banget. Peian, bantu dia pakai sabuk pengaman. Jangan gugup, kita akan segera lepas landas. Ian Tong. Kalau mau makan roti nanas, harus ke Makau baru bisa dibilang paling otentik. Makau punya puluhan bahkan ratusan toko. Tapi yang bikin roti nanas cuma satu ini. Jangan lihat toko ini kecil. Rasanya yang terbaik, cepat, coba. Paman, kami cuma makan siang biasa. Bukannya ini terlalu boros? Boros. Boros apanya? Ini kan masih dalam negeri, bukan ke luar negeri. Ian Tong. Besok kalau mau makan apa, bilang ke paman, dimanapun. Kita bisa pergi, pesawat punya sendiri. Kita gak peduli soal biaya bensin. Ayo, coba-coba. Terima kasih, Paman. Sintong, cepat jujur. Jujur apa? Tentang kisah cintamu dengan Sio dong. Aku gak pernah sadar sebelumnya. Rupanya kamu jago menyembunyikan sesuatu. Apa sih? Hubungan kami itu. Pacaran online. Kenapa aku gak bisa dapat yang sebagus ini? Kamu pakai aplikasi apa? Orang sekitar. Ketinggalan zaman banget. Kamu tahu gak? Rico itu anak haram keluarga Sin dari Hong Kong. Ternyata pernikahan keluarga. Pernikahan? Sampai segitunya sembunyinya, gak kelihatan sama sekali. Kalau tahu dari dulu, aku yang duluan mendekati CEO. Gak bakal sampai ke kamu juga. Aku dengar Rico hamil duluan sebelum nikah. Ada gosip. Dia minumnya kuat banget, sampai CEO mabuk. Tai peksa.
Aku rasa ini lucu banget. Bayangin bos dan rekan kerjamu sendiri, itu. Gak lucu sama sekali. Aku gak tahu aku sehebat ini. Gak lucu? Menurut aku, lucu banget. Kalian belum tahu kan? Soal Rico dan CEO, apa sih? Menurutku, wanita pencari uang ini pasti sudah dilatih. Memang ada pelatihan seperti itu. Di mana bisa mendaftar? Daftar ke HR. Nilai yang diciptakan Rico sejak bergabung dengan divisi pemasaran. Lebih banyak dari gabungan semua divisi kalian. Terutama siaran langsung kali ini. Bahkan memecahkan rekor penjualan perusahaan. Aku sulit untuk tidak tertarik pada wanita hebat seperti ini. Jadi kalian salah paham. Sebenarnya aku yang aktif. Barusan, terima kasih atas pidatomu yang bersemangat. Hanya menyampaikan fakta. Jangan hiraukan omongan mereka. Aku. Halo, Paman. Baik, biar aku perkenalkan. Keempat orang ini adalah 4 koki terkenal yang sengaja aku sewa, masakan Sichuan, Guangdong, Huayang, dan Shandong. Mulai hari ini, mereka yang akan bertanggung jawab atas makanan Sintong sehari-hari. Bagaimana? Turkjat, tidak menyangka? Sangat terkejut, sangat tidak menyangka. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Masih ada kejutan yang lebih besar. Masih ada? Bukan, ini terlalu berlebihan. Xian Tong. Paman sudah melakukan persiapan sebelumnya. Setelah membuka Little Red Book MU, aku menemukan. Kamu suka banyak merek, jadi aku menghubungi para kepala merek tersebut. Mulai sekarang, setiap kuartal, setiap produk baru yang mereka luncurkan akan dikirim ke sini untuk kamu pilih. Terima kasih, Paman, tapi tidak semuanya aku suka. Itu hanya citra yang aku buat di internet. Kamu tidak suka? Tidak apa-apa. Katakan pada Paman, merek apa yang kamu suka? Aku suka. Paman, semua ini sangat aku sukai. Terima kasih, Paman. Asal kamu suka. Oh ya, ada hal yang sangat penting. Pian, janjiku padamu. Sekarang, aku tepati janji itu. Krop Sahai, serahkan padamu. Ingat kata-kataku, kerja yang baik ya. Jalen Hubangan yang baik. Aku percaya pada kalian. Selamat. Kenapa aku merasa kehilangan setelah dia pergi? Manusia purba butuh istirahat singkat setelah berburu sukses. Tapi relaksasi jangka panjang tidak baik untuk bertahan hidup.
Manusia modern mewarisi mekanisme ini setelah mencapai tujuan. Otak akan memicu rasa hampa untuk mendorongmu mencari tantangan baru, agar terus beradaptasi dengan lingkungan. Apa itu rasa cinta? Saat memikirkan pasangan, area tegmental ventral otak, nucleus accumbens akan melepaskan dopamin, memicu perasaan senang, kerinduan dan motivasi, mirip mekanisme kecanduan. Kontak fisik seperti pelukan, gandengan tangan, akan memicu hormon keterikatan, memberi rasa aman dan percaya. Terutama jelas dalam hubungan jangka panjang. Kamu akan tanpa sadar memperhatikan setiap gerak-geriknya, bahkan mempengaruhi keputusan sehari-hari. Dia belum sampai mempengaruhi keputusanku. Jangan ganggu aku, bukan seperti itu. Halo, Salah satu live streaming utama perusahaan diblokir. kalian yang putuskan sendiri. Jangan telepon aku kalau tidak penting. Ini hal yang sangat mendesak. Bahkan mempengaruhi keputusan sehari-hari. Wen Peian. Apa yang dia mau? Aura yang agresif begini. Jangan-jangan. Ini adalah perjanjian pengakhiran kerjasama pasangan kontrak kita. Coba lihat. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sepertinya dia sudah tidak sabar ingin membatalkan perjanjian denganku. Hanya aku yang terlalu berharap saja. Tunggu dulu. Kamu tidak lihat baik-baik jumlah uang di sini. Apa tidak ada masalah langsung tanda tangan? Tidak perlu. Hari ini juga akan ditransfer. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Ada apa lagi? Ingat. Klaim reimbursement harus lampirkan faktur. Kerjasama akhirnya selesai. Seharusnya aku senang. Proyek ini sudah berakhir. Kenapa di dalam hati ini terasa hampa ya? Apa aku benar-benar tidak bisa padanya? Asisten kecil tanya. Setelah sebuah proyek berakhir, hati terasa hampa. Kenapa ya?
Selama proyek, tujuan jelas. Tugas jelas, setelah selesai kehilangan arah, mudah merasa hampa. Iya. Selama proyek, banyak emosi dan tenaga dicurahkan, setelah selesai. Emosi tidak ada tempat untuk dilepaskan, menyebabkan perbedaan psikologis. Normal. Ini semua adalah efek psikologis yang normal, akan berlalu. Ini apa sih? Jangan nakut-nakutin aku. Bagaimana cara keluar dari perasaan ini? Kurangi komunikasi pribadi yang tidak perlu. Batasi konten komunikasi hanya dalam lingkup kerja, jika memungkinkan. Kurangi kesempatan bertemu, pilih lingkungan kerja terbuka. Hindari kontak di ruang tertutup. Melepaskan diri adalah proses bertahap. Butuh waktu dan kesabaran, izinkan diri sesekali mengalami fluktuasi emosi. Perlahan keluar dari belenggu emosi. Kembali ke keadaan kerja dan hidup yang rasional. Ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu. Tidak lihat aku sedang sibuk? Berkaitan dengan Sintong. Sudah selesai. Katakan. Aku tadi, di sistem, melihat laporan pengunduran dirinya. Apa katamu? Sintong. Hei, ada apa? Pindah kenapa tidak bilang? Kontrak kita sekarang sudah berakhir. Aku tinggal di tempatmu lagi. Kurang tepat kan? Kenapa mengundurkan diri? Karena ada yang menawarkanku gaji tinggi. Aku tidak nyaman tanpamu. Kamu akan cepat beradaptasi. Dia hanya karena kerja sama kali ini. Merasa ketergantungan sementara, aku harus membantu klien berhenti. Ini etos kerjaku. Berhenti. Sulit berhenti. Kalau jam 12, kamu telepon aku lagi. Aku pasti akan menerimanya. Halo. Aku suka kamu.
Ini bagaimana bisa terjadi? Kamu pergi kemana siang tadi? Apakah ada orang yang memukulmu sampai seperti ini? X Ian Tong. Aku jujur saja, aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Baru aku datang mencarimu, selama bertahun-tahun ini. Aku punya banyak hutang di luar. Aku hanya ingin mati saja, tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Aku hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali, agar aku bisa pergi dengan tenang. Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah pergi ke kantor polisi untuk bertanya. Orang di kantor polisi bilang, selama bertahun-tahun ini kamu terus berjudi. Sampai rumah pun habis kau judikan. Kamu datang mencariku kali ini. Benar-benar karena sudah tidak punya jalan keluar lagi. Jadi, jika kamu bisa berhenti berjudi, kamu boleh tinggal di sini, tidak apa-apa. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu masih ingin terus berjudi, jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Nak, kamu harus percaya pada ayah. Aku masih bisa bangkit, aku masih bisa memberimu hidup yang lebih baik. Aku bisa mengembalikan semua yang kurang selama ini. Kamu masih punya uang? 10.000. Dengan 10.000, aku bisa mendapatkan kembali semua yang hilang. Kamu masih ingin berjudi? Kalau begitu, kamu pergi dari sini, atau aku akan melaporkan ke polisi. Apa katamu? Aku ini ayah kandungmu, tega sekali kamu. Aku bilang, jika kamu masih ingin terus berjudi, pergi dari rumahku, atau aku akan melaporkan ke polisi. Baik. Dasar miskin sialan, kau usir aku? Baiklah. Kamu tunggu saja. Tunggu. Di mana Sintong? Di mana bos kalian? Ada apa di luar? Aku lihat dulu. Di mana bos kalian? Anak durhaka Sintong, tengah malam begini. Mengusirku keluar, aku ini ayah kandungnya. Semelemen ini, aku hampir mati kedinginan. Anda bosnya? Direktur kami ingin bertemu. Apa yang ingin dibicarakan, kita bicara di dalam. Baik. Bekerja. Silakan duduk. Maaf, siapa kamu? Aku ayah Sintong, ayah kandungnya. Apa kebutuhanmu? Bisa langsung bilang padaku. Kamu suka X Sintongnya? Aku nggak banyak minta. Mas kawin, 200.000. Bisa. Tapi ini bukan mas kawin. Ini janjimu padaku. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan ke Sintong sekarang. Hentikan perbuatanmu sekarang juga. Kamu lega, aku juga lega. Aku setuju. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Terima kasih. Ayo pergi.
Aku antar kamu ke bagian keuangan. Oke, nggak usah diantar, nggak usah. Sudah berantem sampai ke kantor. Nggak sopan banget. Iya, benar. Gimana mau hidup nanti? Iya, benar. Ayo kita ke sana. Yuk, yuk. Easy. Xian Tong. Data semakin membaik setiap hari. Kita sudah mulai siap-siap buat kabar gembira. Jangan sombong, ya. Kamu yang jangan sombong. Gimana 2 hari ini? Baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka udah mulai minta aku buat poster kabar gembira. Aku harus pergi dulu. Semangat! Oak. Kok kamu di sini? Siapa yang suruh kamu balik? Gimana sih bicaramu sama ayahmu? Presiden direkturmu ternyata cukup tertarik padamu. Si Hai itu grup besar. Kalau nanti kalian nikah, hidupku di masa tua bakal terjamin. Makanya, aku udah putusin, aku bakal tinggal di dekatmu. Merawat hidupmu dengan baik. Kamu ke perusahaanku? Iya, mau lihat tempat kerjamu. Sekalian tahu-tahu kehidupanmu. Aku perlu kamu mengerti aku. Dari dulu ngapain aja? Sikapmu gimana sih? Kamu anakku, siapapun yang datang. Aku tetap ayahmu, darahku mengalir di tubuhmu. Masa tua. Aku akan terus kamu. Kamu benar-benar bajingan. Keluar dari rumahku, keluar. Anak memukul bapak, ya? Seperti ibumu, pantas dipukul. Hari ini aku sebagai bapakmu akan memberimu pelajaran yang baik. Kamu mau apa? Jangan pukul lagi. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kamu baik-baik saja? Aku tahu bajingan ini tidak akan menepati janji. Bangun. Uangnya sedikit sekali. Jangan harap aku akan menikahkan putriku denganmu. Kamu mau bagaimana? Berikan aku 1 juta. Bagaimana jika aku menolak? Nyawa Sintong, aku yang berikan. Jika kalian tidak peduli dengan hidup matiku, aku akan membawanya pergi. Pergi. Pergi kemana? Pergi. Ke neraka, terjun ke sungai, lompat dari gedung. Jika aku tidak bisa hidup, dia juga tidak akan bisa tinggal di sini. Kenapa kamu memberinya begitu banyak uang? Dia cuma seorang bajingan. Aku sudah merekam tadi, 1 juta. Sudah cukup untuk melaporkannya karena pemerasan. Aku jamin kamu tidak akan bertemu dengannya seumur hidup. Aku sangat jago memancing. Terima kasih. Dia sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Setiap kali aku berhadapan dengannya, aku selalu merasa sangat tidak berdaya. Kamu hanya lelah. Tidur sebentar di mobil. Aku akan mengantar putri pulang. Tidak apa-apa. Kalau terus menangis, make-upmu akan luntur. Ayo, pulang.
Sekarang, banyak orang bilang mereka sepertinya tidak punya kemampuan untuk mencintai, tapi aku merasa diriku tidak punya kemampuan untuk dicintai. Karena aku sama sekali tidak tahu seperti apa rasanya dicintai. Aku pernah membayangkan berkali-kali seperti apa orang tua kandungku sebenarnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Kamu tahu tidak? Banyak orang tidak mengerti kenapa aku melakukan begitu banyak pekerjaan sampingan. Karena aku ingin berusaha keras untuk menghasilkan uang. Berusaha keras untuk mencintai diriku sendiri. Aku merasa hanya uang yang bisa memberiku rasa aman. Tapi sekarang aku sadar, sepertinya tidak. Karena kamu juga bisa memberiku rasa aman. Tapi aku bingung. Aku benar-benar bingung sebenarnya. Adalah rasa aman yang kamu berikan padaku. Aku mengerti, aku bisa merasakan perhatianmu padaku. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus meresponsmu. Aku Tidak apa-apa. Kamu ikuti saja hatimu. Aku traktir kamu. Aku sengaja melihat akta kelahiranmu. Hari ini baru ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. terima kasih. Kucing kecil yang suka menangis. Sekarang kamu juga jadi kucing kecil. Kamu mirip sekali kucing kecil. Kamu juga jadi kucing kecil. Sintong. Sebenarnya kamu bisa membuka hatimu. Maukah kamu mencoba untuk menerima rasa sukaku padamu? Aku bisa melindungimu. Aku suka kamu. Kamu. Bagaimana kalau aku coba? Kamu seharusnya tahu, bersama denganku, akan ada harga yang harus dibayar. Kamu mau apa? Boleh saja. Baiklah. Ini kan katamu sendiri. Aku mau bagaimana? Boleh saja. Hari ini,
Aku akan membuatmu hidup tidak bisa, mati pun tidak. Menderita. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kamu tidak merasakan sedikit pun? Pernikahan keluarga adalah sampah. Kalau kamu sangat ingin menikahiku, baiklah. Maka aku akan membuatmu merasakan apa itu. Kebahagiaan pernikahan. Apakah mereka berakting terlalu berlebihan? TAPI. Sekarang penonton suka yang seperti ini. Betapa romantisnya. Aku hanya ingin kamu mengerti perasaanku padamu. Bukan soal keluarga. Bukan soal pernikahan. Hanya karena aku mencintaimu. Mereka aktingnya bagus sekali. Ini kayaknya bukan acting deh. Ayo pergi. Kalian ini hebat juga ya. Nah, ceritakanlah. Hari ini, mau buat cerita apa lagi? Untuk menipu orang tua seperti aku. Aku sudah tua. Mau menyuruhku menonton drama cinta kalian. Director. Sebenarnya aku tidak sengaja menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Jujur saja. Sejak kapan kalian pacaran? Ayah. 8 tahun? Sejak SMA sudah bersama. Biarkan dia yang menjelaskan. Katakan. Sudah 8 tahun. Sudah lama kulihat kalian berdua aneh. Dan kalian berdua ini bagaimana? Bukannya bilang ini cuma pura-pura? Kok jadi beneran? Ayah. Paman, kami berdua lagi. Memperpanjang kontrak. Jangan berdiri di sini, ini akhir pekan. Cepat pergi kencan. Jangan mengganggu di sini, cepat pergi. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi. Ayo pergi. Ayah, kami sudah punya bukti cinta ini. Adalah buah cinta, ayo, tunjukkan padaku. Aku sudah menunggu cucuku memanggilku kakek. Teman-teman tercinta, hari ini, aku ingin mengumumkan sebuah kabar. Aku akan menikah. Oulu, meski hari ini bagi kita adalah hari yang biasa, tapi setiap hari setelah ini akan sangat berarti. Karena hari ini, kamu akan melamarku. Semua kenangan romantis di masa lalu menjadi hayalan tentang masa depan. Setelah melewati 81 cobaan, asalkan bisa mendapatkan kitab suci di akhir, semua bukanlah masalah. Oh Yulu. Sudah saatnya mengambil kitab suci.
Nona Chising. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Untuk teman-teman yang menyaksikan momen bahagiaku di siaran langsung hari ini, segera bergabung ke grup penggemarku dan dapatkan kupon diskon 100 potong 80. Kita akan siaran lagi. Sampai jumpa. Mereka berdua benar-benar sangat romantis. Ini adalah resume saya. Silahkan. Ditinjau oleh pewawancara. Baik. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo pewawancara, nama saya Wen Peiyan. Lulusan Universitas Oxford. Saat ini sudah magang di perusahaan Anda selama setengah tahun. Masa magang baru saja berakhir, sekarang sangat ingin menjadi karyawan tetap. Coba jelaskan, mengapa Anda ingin tetap bekerja di perusahaan kami? Selama magang, saya merasakan pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pengalaman yang indah, jadi saya sangat ingin menjadi karyawan tetap. Bisa menjadi mitra jangka panjang perusahaan Anda dan tumbuh bersama. Ceritakan hal apa yang paling berkesan menurut Anda selama magang. Setiap hari, setiap jam, setiap saat. Setiap menit, setiap detik. Sangat berkesan. Apa kelebihan Anda? Kaya. Badan bagus. Pendidikan tinggi. Lalu kekurangannya? Kekurangan saya adalah terlalu mengejar kesempurnaan. Tapi selama ini, saya sangat merasakan. Kesempurnaan terbentuk dari hal-hal yang tidak sempurna, dan hal-hal yang terlihat tidak sempurna ini justru lebih berkesan. Menurut Anda, apakah Anda mampu mengerjakan pekerjaan ini? Saya sudah mempersiapkan diri dengan matang dan selama magang. Sudah memiliki pemahaman mendalam tentang perusahaan Anda. Saya tidak tahu apakah saya bisa memikul tanggung jawab ini, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik. Sekarang, coba jelaskan rencana karir Anda dalam 5 tahun ke depan. Bersama perusahaan, belajar kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Bersama-sama mengerami beberapa proyek yang berdampak besar. Yang benar-benar berdampak. Jatuh ke tanah, lahir ke dunia. Jatuh ke tanah. Dan menurutku waktu perencanaanmu terlalu singkat. Jika memungkinkan, aku harap selamanya. Pertanyaan terakhir. Di tanganmu. Apakah ada surat penerimaan lain? Hanya ini satu-satunya. Baiklah. Pertanyaanku sudah selesai, sekarang giliranmu bertanya. Mau menikah denganku? Jika menurutmu aku belum cukup memenuhi syarat, tidak masalah. Kamu bisa tidak menandatanganinya dulu. Paling-paling aku magang lagi. Tapi aku akan selalu berdiri di tempat yang bisa kamu lihat. Menunggu jawabanmu.